Ya, shalom semuanya buat kita pada malam hari ini, di waktu sebelum kita istirahat tidur, kita masih boleh menikmati satu program dari The Way BSD, yaitu program hidup ya, yang saat ini sudah hampir tayangan yang ketiga. Biarlah kita persiapkan hati kita dulu untuk boleh masuk dalam program ini, di mana kita pastikan siapapun kita ketika mendengar program ini mendapatkan berkat yang baru. Ini memang live di TikTok ya, tetapi nanti juga ada tayang ulangnya dan biar bisa menjadi berkat yang luar biasa. Di dalam program ini sebenarnya kita mau berbagi tentang kebesaran Allah, kasih Allah yang luar biasa, pertolongannya, ya, kesetiaannya, yang kita boleh nikmati sampai saat ini, dan kita boleh membagikan itu menjadi berkat, kekuatan bagi setiap yang mendengarnya. Tapi sebelum kita masuk di dalam doa kita, seperti biasa kita mendengarkan pujian malam hari ini, di mana kita percaya hanya Allah yang mengerti segala persoalan saudara dan saya. Kita dengar dulu ya pujian ini ya. Kita nikmati, jadikan sebagai doa kita kepada Allah. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Datang. 'Di altarnya, 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 'di altarnya,
di altarnya. Pemulihan terjadi, mujizat terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagimu, ya Allah, ya Bapa di dalam kerajaan sorga, yang begitu mengasihi kami melalui anakmu Yesus sebagai juru selamat semua umat manusia. Sesuatu terjadi saat kami datang di altarmu. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, mujizat terjadi, pertobatan terjadi saat kami datang di altarmu. Biarlah pujian tadi benar-benar sungguh menguatkan setiap kami. Karena kami percaya di dalam setiap kata demi kata yang menyatakan kebesaran-Mu, pasti ada keajaiban. Malam hari ini melalui program hidup ini Engkau dipermuliakan. Engkau hadir bersama dengan kami. Siapapun yang masuk dalam program ini, saat ini ataupun nanti yang akan bergabung di dalam tayang ulangnya, menerima keajaiban, mujizat kasih yang daripadamu. Engkau dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, inilah setiap kami. Amin. Ya, malam hari ini senang berjumpa kembali bersama, walaupun kita tidak tatap muka langsung ya, tetapi kita di sini live ya, live TikTok ya. Saya mau lihat dulu nih untuk di TikTok yang sudah boleh bergabung. Terima kasih untuk malam hari ini ya, di mana percaya di dalam setiap sharing-sharing akan kebesarannya, kehebatannya, kedahsyatannya ya, kita akan menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Kenapa saya bisa bicara seperti ini? Dan saya percaya juga bukan satu kebetulan saya ada di program ini. Karena kan orang itu bisa bicara ketika dia menyaksikan ya, sudah menyaksikannya sendiri gitu ya. Ya, kalau misalnya orang berbicara tapi belum menyaksikan semuanya itu ya mungkin itu yang dibilang ya siapapun juga bisa bicara. Tetapi kalau saya boleh ada di sini, saya boleh memandu daripada acara ini di dalam pernyataan yang besar yang luar biasa tentang Dia, Allah yang menciptakan saudara dan saya, itu saya sudah mengalami gitu ya. Shalom shalom buat kita semuanya. Pastikan kalau kita ada di program ini, nanti selesai tidak sama seperti kita masuk. Apa kerinduan saudara? Apa kerinduan saudara? Melalui sharing-sharing di mana di tempat ini, di saat ini, di program ini, kita terus berbicara tentang Dia. Ya, apa kerinduan saudara? Apa yang saudara inginkan dari Dia? Ya, saudara tidak bicara saja, saya tidak bicara saja, Dia Allah yang maha mengetahui. Saya mau salam-salam dulu buat kita yang sudah bergabung di sini ya. Saya lihat ya, di sini ada Martop ya. Shalom Bu, shalom, shalom. Ada Ibu Iren juga, shalom. Yesus memberkati kita ya. Juga ada Pak Sis, shalom, selamat malam. Semoga sisa malam diberkati lewat program ini. Iya, ini benar, ini sebenarnya malam sisa di hari ini. Karena besok itu malam hari yang berbeda lagi. Jadi di malam sisanya saudara dan saya ini masih apa sih yang kita bisa perbuat untuk Dia gitu ya. Banyakan kan orang di malam sisa ini memikirkan besoknya harus melakukan apa, aktivitas apa gitu ya. Setiap hari pemikiran cuma begitu. Tetapi paling mengenai Allahnya itu ya doa tidur saja gitu ya. Atau mungkin merenung sejenak untuk kebaikannya hari ini gitu. Tapi biarlah dalam setiap kita yang punya waktu di dalam istirahat kita sebelum kita benar-benar tertidur malam ya. Karena pastikan loh di dalam tidur itu juga Allah memberkati saudara dan saya gitu. Jadi biarlah kita menuju tidur itu ya kalau bisa ya kita kasihlah waktu kita untuk Dia gitu ya melalui sharing-sharing kita.
melalui program ini contohnya ya. Ya, kita lihat lagi di sini ada Imute Shop ya. Shalom juga. Iya, ini ada Pak Kurniawan kayaknya. Mohon doanya, saya malas sekali kerja. Sekarang sudah tua baru nyesel katanya gitu ya. Jadi Pak siapa nih? Pak Kurniawan. Pak Kurniawan malas sekali kerja, sekarang sudah tua baru nyesel katanya. Hehe gitu ya. Pak nanti kita doa ya Pak ya. Ya, terus kita lihat lagi, dukung dalam doa ya Pak katanya. Nanti kita dukung ya Pak ya. Ya, melalui program ini memang sehari malam ini tidak ada saya undang satu orang untuk bersaksi gitu, karena memang saya mau ambil itu ya per 3 kali pertemuan lah ya, saya kasih satu ruang kesaksian, boleh siapa nanti kalau mau bersaksi bisa hubungi admin kami gitu ya. Nanti jadi bisa kolaborasi dengan saya, berbagi gitu kan, berbagi tentang apa kebesaran, kehebatan, kedahsyatan Allah yang luar biasa. Kalau kita mau membicarakan tentang Allah yang luar biasa ya, tentunya kita kenapa bisa berkata seperti itu? Kenapa kita bisa bilang, "Wah, Allah dahsyat, Dia luar biasa." Sungguh, karena kita sendiri sudah merasakan nih kedahsyatannya, kehebatannya gitu ya. Perlindungannya, kekuatannya, kita sudah merasakan segala gala-galanya tentang Dia ya. Program hidup ini ya. Harapan, iman, doa, ucap syukur, pujian, penyembahan. Hal-hal inilah yang mengisi kehidupan saudara dan saya seharusnya. Ya persoalan-persoalan lain, masalah-masalah dunia itu nggak usah diomong lah. Itu selalu datang silih berganti ya, mengisi kehidupan saudara dan saya gitu. Tapi beberapa waktu yang lalu ada yang bicara gini sama saya sebenarnya gitu, "Bu, hidup ini memang benar ya Bu, jatuh bangun ya," gitu ya. Kalau saya sih nggak mau gitu ya, bilang hidup saya ini jatuh bangun gitu ya. Karena kenapa? Bangunnya memang enak gitu, tapi kalau dengar kalimat jatuhnya itu kan nggak enak banget, yang namanya jatuh kan pasti sakit gitu ya. Kalau jatuh secara fisik aja kan pasti sakit gitu ya. Atau kalau memang bisa dibilang lah, seperti roda berputar gitu, kadang di atas, kadang di bawah, ya. Sebenarnya kalau saya lebih senang memakai bahasa, hidup ini selalu ada ya kemarin sharing-sharing sama anak saya gitu ya, "Mah, lebih ini kalimat yang mana?" gitu. Kalau buat saya pribadi saya lebih senang ya memang itu, suka dan duka datang silih berganti, ya. Enggak kan kita nggak merasakan yang namanya suka terus gitu kan ya. Kenapa tiba-tiba kita punya perasaan yang mungkin aduh nggak enak, nggak nyaman gitu ya. Tapi ingat loh, itu duka cita ya. Duka cita itu bukan selalu berbicara tentang kematian gitu ya. Tapi bisa juga hal-hal yang kita tidak duga lagi dalam sukacita yang luar biasa. Tiba-tiba dengar kabar di keluarga kita ada yang kembali gitu kan. Terus langsung kesedihan yang ada gitu ya. Tapi setelah saya belajar lebih lagi mengenal Dia, Allah yang luar biasa, Allah yang menciptakan saudara dan saya, Allah yang menciptakan semua umat manusia gitu ya. Itu semakin mengerti bahwa setiap kita itu memang harus kembali kepada Sang Pencipta. Yang benar itu kan memang Dia yang akan mengambil nyawa kita kembali untuk menghadap gitu ya. Jadi ya sudah kalau memang dengar, oh ada yang meninggal gitu ya, biarlah Engkau kasih kekuatan buat keluarganya gitu. Karena kita tahu nih, mau kesedihan yang bagaimana kita bawa gitu ya. Sebagai contoh lagi, misalnya saya memang dulu, tapi kalau sekarang itu misalnya datang ke satu kedukaan gitu ya, misalnya ada seorang apa, istri gitu ya. Mungkin saya udah nggak keluarkan kata-kata lagi karena saya semakin mengerti gitu ya. Loh toh yang panggil kan juga Allah yang menciptakan dia gitu. Memang keluarga yang ditinggalkan pasti ada kesedihan gitu. Tapi saya paling berkata begini, "Ibu kuat ya Bu ya, percaya ya Allah sudah memanggil, Bapak, suami terkasih gitu ya, pasti Dia akan kasih kekuatan buat ibu dan anak-anak." Tapi saya udah nggak lagi mempergunakan gini, "Aduh kasihan ya,
anak masih kecil-kecil gitu ya. Udah gitu juga mereka hidupnya begitu. Kalau saya ngomong begitu, bisa menyinggung perasaan Allah nggak? Hati-hati loh berkata-kata loh. Berkata-kata itu hati-hati. Seolah-olah kita secara nggak langsung mengatakan, Allah nggak ngerti banget loh, anaknya masih kecil-kecil loh. Masa seperti ini diizinkan terjadi gitu ya. Tapi ingat, itu kita memang harus punya yang namanya kedekatan dengan dia, mengerti akan semuanya. Jadi nggak lagi tuh kita bilang, aduh ibu kasihan, kita justru bawa dia di dalam zona yang sedih gitu ya. Justru kita ini datang harus menghibur ya. Nah itu juga merupakan satu kesaksian. Kita sebagai orang percaya yang benar-benar memang hidup mengandalkan Allah, hidup di dalam Yesus, mengerti apa kehendaknya, kita ini harus menjadi kekuatan buat orang lain. Tapi kita jangan bawa orang itu berlarut di dalam kesedihan yang sehingga membuat dia yang namanya luka apa itu semakin membesar. Ya, justru kita kasih kekuatan buat dia. Percaya Allah memelihara ibu dan anak-anak luar biasa. Tapi kalau kita katakan, aduh kasihan ya gitu ya, saya langsung pikir, Allah yang menciptakan dia, siapa saya manusia yang bisa mengasihani sama-sama yang diciptakan gitu. Ya, mau juga Allah yang harus mengasihani saudara dan saya gitu kan ya. Jadi kalau kita apa kasih kesaksian buat orang itu, ya itu yang bisa menguatkan seseorang gitu. Melalui program ini di sini kita membicarakan tentang apa? Tentang itu yang kita alami hal-hal yang luar biasa tentang dia gitu. Kita katakan, wah kebesarannya. Kebesarannya itu kita lihat dari mana gitu ya. Saya lihat dia memang benar. Dia Allah maha besar, maha agung, maha mulia. Dia yang ciptakan isi dunia ini. Langit, bumi, dan segala isinya. Makanya sekarang ini kita ini harus benar-benar menyadari bahwa kita ini ada yang menciptakan. Harus yakin, harus mantap. Yang menciptakan saudara dan saya adalah Allah. Yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Sehingga apapun kalau dia yang menciptakan, tentu dia maunya yang baik-baik adanya. Tapi seiring berjalannya waktu, ya kita ini yang lari daripada perlindungannya, daripada kesetiaannya, kasihnya. Karena kita kan selalu merasa diri siapa kita, ya kita kan hanya orang berdosa. Sebenarnya saudara dan saya itu yang membuat batas, ya padahal si Allah yang menciptakan ini ingin sekali kan dia mengetahui tentang kita segalanya gitu. Dia ingin, sama seperti kayak misalnya saya punya anak. Tentu ketika anak saya itu masih dalam usia pantauan, tentu saya maunya dimanapun dia ada, saya juga berada gitu kan ya. Nah kalau Allah, ya begitu kepada saudara dan saya. Kenapa? Saya beberapa waktu lalu, kemarin tuh, saya kasih contoh begini. Misalnya saudara dan saya ini menciptakan kan misalnya makanan, misalnya gitu ya, menciptakan hal-hal yang sifatnya ya benda mati. Nggak ada manusia bisa menciptakan benda hidup gitu kan ya. Hanya Allah yang menciptakan benda hidup. Nah, benda mati, makanya misalnya kita bikin bolu nih ya, satu bolu ya, masih mungkin kita bisa pantau. Tapi kalau kita sudah yang namanya bikin bolu yang namanya pesanan yang udah namanya mungkin 100, 200 gitu, ya kita kan nggak mungkin memantau satu-satu terus itu bolu ya. Wah satu-satu kita pantau, enggak. Kita udah namanya, udah sekaligus gitu ya. Ya sudah percaya aja lah pokoknya gini. Ingat, Allah menciptakan saudara saya dan saya itu sebagai makhluk hidup. Makhluk hidup. Makanya kalau dia ada buat saya, dia juga ada buat saudara, dia juga ada buat orang lain.
1000 orang ada, ya 1000 kepada 1000 orang itu dia hadir gitu ya. Itu dia kemahaannya, kebesarannya ya, yang manusia tidak bisa lakukan. Manusia itu hanya bisa melihat apa yang bisa dilihat yang terdekat. Ketika satu lembar aja, satu lembar kertas menutupi kita, kita udah nggak bisa lihat lagi tuh di balik lembar itu apa, seperti itu ya. Jadi kita harus benar-benar mengerti tentang pribadi yang luar biasa. Makanya kalau kita mengerti tentang dia, apapun itu ya, sebagai sesuatu hal yang tadi duka cita sekalipun, itu bisa menjadi satu kesaksian kita tentang kebesaran dia gitu ya. Contoh kan kalau dalam satu kematian itu, ya itu yang kita bisa saksikan. Apa itulah dia. Hanya dia yang bisa melakukan itu. Ya, makanya kita perlu yang namanya dekat dengan dia, mengenal dia, ya, bersahabat dengan dia. Kok kita malah menjauh, malah memusuhi gitu ya. Ingat, kalau saudara dan saya yakin sekali, yakin benar-benar. Ini kejadian kemarin, ada satu komunitas di Senen gitu ya. Itu memang sebenarnya komunitas itu sudah lama ada. Ya, tetapi bagi setiap kita ini waktu khusus itu datang dengan sendirinya gitu ya. Akhirnya kemarin itu ya kami dengan tim itu coba ke sana gitu ya. Tiba-tiba memang ada satu kerinduan pas kemarin tuh saya yang kebetulan boleh sampaikan firman, di situ hati saya ada diingatkan gitu, tolong kamu peduli kepada mereka. Waduh, itu begitu di hati saya bilang, ya saya komit, saya akan melakukan. Saat ini nggak ada deh yang saya mau bantah-bantah tentang apa yang memang dia perintahkan kepada saya. Contohnya, ya mungkin saya pergi ke sana untuk melayani ini, ke sana gitu ya. Yang namanya untuk firman, yang namanya untuk menyampaikan tentang dia gitu ya. Enggak, saya nggak akan pernah menolak. Saya bilang begini sama anak saya, sama keluarga saya juga gitu ya. Nggak apa-apa deh, Allah utus saya deh kemana deh. Ya, Yesus, Engkau menyertai aku percaya. Utus saya, apa yang harus saya perbuat? Yuk berikan saya tanda. Ya, tapi tolong jauhkan saya kalau bisa dari ranjang kesakitan gitu kan ya. Lah karena kita juga harus ada harga dong. Kita dikasih sehat untuk pergi hal-hal yang begitu aja nggak mau. Itu kesempatan loh, kesempatan. Dulu masa lalu dulu ya, terlalu gampang untuk membuat satu alasan gitu. Padahal sih sebenarnya karena capek gitu ya. Nggak dulu deh. Ini bicara tentang ke gereja aja ya, tapi puji Tuhan sih saya dan anak saya dari kecil itu memang saya udah terapkan. Pokoknya kalau hari Minggu tuh cari kami pasti ada di gereja gitu ya. Ya, karena memang udah ada satu kerinduan gitu ya. Satu kerinduan itu perlu proses ya. Dulu pernah ngalamin juga gini, ya udahlah minggu ini ke gereja, ya minggu depan ya nggak apa-apa lah, nggak dulu jalan-jalan aja dulu gitu kan ya. Itu dulu. Tapi ketika saya sudah punya anak ya, saya berkomitmen di situ. Anak kita kalau nggak kita yang kasih tahu, kalau kita yang nggak didik siapa? Ya, siapa? Dari mana dia tahu gitu? Maka dari mulai anak saya kecil, kalau sampai sekarang itu memang boleh dihitung ya nggak ada berani lagi untuk alasan yang seperti itu. Ya sudah, pokoknya ibadah dulu seperti itu ya. Ya berharap semakin usia kan kita semakin mengenal dia dong. Semakin usia semakin mendekat kepada dia gitu ya. Tapi jangan juga kita selalu korek-korek masa lalu kita. Sehingga kita tidak bisa mengalami yang namanya kesaksian-kesaksian tentang dia yang dahsyat luar biasa. Bicara tentang kesaksian, saya sebenarnya mau berbagi ya. Buat kita semua boleh loh tulis di chat. Kesaksian apa yang pernah saudara alami? Ya, boleh berbagi. Nanti saya akan bahas di sini ya.
boleh tulis di chat yang bisa memberkati kita semua gitu. Tadi kan ada Pak Kurniawan tuh ya. Pak Kurniawan tadi kan bilang tuh, bilangnya sih kan katanya tolong doakan gitu ya. Kenapa? Karena dia tuh dulu malas sekali kerja dulu tuh ya. Saya malas sekali kerja. Ini saya nggak ngerti nih malas kerja nih karena apa ya. Sekarang sudah tua baru nyesel gitu ya. Apakah Pak Kurniawan ini dari muda itu malas kerja tuh maksudnya gini, udahlah saya nggak usah kerja aja lah gitu ya. Di rumah gitu. Apa karena mungkin tindakan seperti itu karena memang hidup Bapak sudah zona nyaman atau gimana gitu ya. Itu masa lalu ya. Benar, malas kerja. Di sini ya mungkin kerja kantoran kali gitu ya. Enggak lah, nggak usah lah gitu ya. Sekarang sudah tua, saya boleh omong nih, kita boleh angkat nih. Ini satu kesaksian juga ya. Satu kesaksian di dalam kehidupan manusia gitu ya. Masa lalu, ini biasanya kan untuk yang muda-muda ya. Mungkin dulu Pak Kurniawan juga mengalami yang namanya mengalami yang namanya ya mungkin hidup ada berkecukupan gitu ya. Terus nggak ada keinginan bekerja gitu ya. Kita tanya dulu nih keinginan nggak mau bekerjanya ini karena apa gitu kan? Karena memang keadaan ada atau memang dasar malas gitu ya. Jadi ilmu yang ada dia nggak salurkan gitu ya. Mungkin sekolah tapi akhirnya nggak dipakai gitu ya. Tapi sekarang kalau dilihat kan katanya sudah tua nih ya. Pesan saya sih ya udahlah, itu masa lalu. Itu masa lalu. Biarlah itu hanya menjadi masa lalu buat Pak Kurniawan atau buat siapapun kita yang pernah mengalami hal yang serupa gitu ya. Dulu nggak pernah punya waktu apa yang terbaik untuk kita lakukan. Selalu kasihnya asal-asalan. Sebagai contoh aja lah ya. Dulu waktu kita masih muda dulu kan belajar tuh kalau di sekolah ya, ada males banget nih ya, kita nggak usah aduh males banget gitu ya. Kalau guru suruh kerjakan PR apa tuh, wah pokoknya kalau bisa dibantah, enggak deh kalau bilang, wah kalau nggak ada PR, asik pokoknya gitu ya. Nah, begitu sekarang nih baru menyadari ya, ih kok dulu kita sekolah kayak begitu ya, tapi mungkin juga ada yang kutu buku ya, tapi ada juga yang males, pokoknya mau berangkat sekolah males gitu ya. Tapi justru nih saya punya komunitas masih ada nih ya, komunitas sahabat, teman sekolah dari SD, SMP, SMA. Kenapa? Saya memang kebetulan sedikit aktif gitu ya, di perkumpulan itu, tapi bukan berarti maksudnya fokus ke situ enggak gitu, minimal saling sapa gitu ya. Kenapa? Karena memang saya sekolah itu dulu nggak keluar dari yang namanya satu kompleks Halim Perdana Kusuma. Jadi saya SD, SMP ke situ, berarti kan ya muternya di situ-situ aja gitu. Makanya kenapa punya hubungan sampai sekarang dengan teman-teman itu dekat gitu ya. Karena wong sama-sama anak kompleks gitu. Kecuali kalau mungkin SD-nya saya di situ, SMP-nya sekeluar SMA-nya. Makanya saya bilang, "Mah, Mama ini bener-bener sama teman-teman tuh masih boleh dibilang kita baik hubungannya." Padahal kebanyakan ya mereka orang seberang ya di luar. Tapi justru di situlah saya bisa mempraktekkan kasih Allah yang luar biasa ya. Bahwa saya juga mengingatkan ke mereka bahwa Allah yang menciptakan saya dan Allah yang menciptakan mereka itu sama gitu loh ya. Jadi ya udah kita jangan senggol-senggol untuk urusan masalah agama lah. Tapi kesempatan untuk saya boleh menyatakan si Allah. Sehingga mereka nih mungkin kalau ada teman saya yang dengar program ini, saya sedang tidak menutupi hal apapun ya. Ya puji Tuhan, saya disenangi oleh komunitas saya. Dia bilang ini, wah kalau ada si Hotma nih, saya kan dulu panggilannya Hotma ya. Wah pokoknya kalau ada Hotma pokoknya, padahal saya beda loh ya. Wah seru abis deh kata gitu ya. Ngibur banget katanya gitu. Padahal saya bukan yang ngelawak ya. Ya cuma saya berbagi aja. Saya tunjukkan kasih itu ya. Itu kesaksian loh. Buat saya itu satu yang harus memang kita saudara dan saya lakukan gitu ya. Di mana kita ditempatkan, di situ orang itu senang gitu. Orang merasa disenangkan. Ketika kita bisa nyenangin hati orang, bisa bikin orang ketawa kan kita senang gitu ya. Nah, itu saya ada komunitas itu kita suka ngomong nih gitu ya. Gila lu dulu ngerjain PR. Wah, lu tau gak, inget gak?
Yang namanya apa, kita sama-sama pernah dihukum, malah kita cuekin tuh guru, kita malah pergi ke kantin makan bakwan gitu ya, kita malah ketawa-ketawa. Ya ampun, sekarang kalau kita inget ya, pingin banget deh balik ke masa itu gitu ya. Itu kan bahasa ya, pada kenyataannya kan nggak mungkin nih. Pak Kurniawan kita kan nggak mungkin balik lagi ya. Pak Kurniawan balik lagi ke masa yang lalu, sekarang mau kerja deh gitu ya. Jadi sebenarnya sudahlah, jangan ada kata sesal ya. Baru nyesal gitu, udah nggak usah. Karena kalau nanti kita di zona sekarang ini kita baru menyadari semuanya itu, terus kita hanya stuck di situ aja, emang penyesalan yang ada. Tapi malam hari ini ya, harapan. Kita ingat bahwa selalu ada harapan yang baru. Jadi nggak ada lagi tuh kata-kata penyesalan, ya sudahlah. Ya buat kita semua nih yang dulu bermalas-malasan, yuk dimulai dari kapan? Saya selalu bilang gitu kalau di dalam sharing firman saya. Begitu dengar firman, harus dong ada satu perubahan. Dimulai dari kapan? Dimulai dari saat habis mendengar firman itu. Jadi malam hari ini, ya sudah, kita jangan menyesal. Jangan jadi orang yang menyesal gitu ya. Karena nggak ada gunanya juga. Toh kita hidup ini bergerak maju kan. Nggak bisa mundur, waktu itu nggak bisa kita bikin mundur. Maju. Jadi waktu yang masih ada, yuk. Bukan berarti sekarang kita yang udah usia cari-cari kerjaan, lama-lama kerjaan lagi gitu ya. Ya juga udah nggak mungkin juga siapa yang mau terima kita gitu ya. Tapi ingat loh, masih ada pekerjaan yang nanti buahnya tuh kekekalan ya. Pak Kurniawan, yuk kerjakan itu aja Pak. Sekarang udah nggak usah lagi pikirkan, ya kalau waktu itu Bapak bukti sampai sekarang bisa dipelihara, makan oke ya, cukup, nggak kekurangan gitu ya. Ya sudahlah, nggak usah disesalin. Yang sudah ya sudah. Tapi waktu sisa yang ada, yuk kita kerja sekarang, kerja buat kekekalan itu. Ya, boleh deh. Bang Pil tolong salin lagu nih, teringat nih. Jangan lelah. Ya, kita boleh dengar musik dulu nih ya. Supaya kita semangat ya. Semangat untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Ya, silakan Pil. Boleh. Semangat selalu buat kita ya. Percaya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Iya, saya baru menyadari ya, ini pujian ini memang udah disiapkan di awal ya. Tadinya ini mau pujian di awal tuh sebenarnya enggak lah, di tengah-tengah aja, jangan lelah gitu ya. Bekerja di ladangnya Tuhan. Ternyata malam hari ini ada chat masuk dari Pak Kurniawan yang menyesali masa lalu, udah nggak malas bekerja dulu gitu ya. Sekarang udah usia ya. Jadi Pak Kurniawan, ini buat kita semuanya ya. Jangan lelah. Pokoknya tidak ada berhenti yang namanya tidak bekerja ya. Lah namanya sudah usia kan kita bekerja untuk Tuhan saja ya. Pak Kurniawan bekerja untuk kekekalan itu, bekerja untuk Tuhan. Jadi nggak usah disesalin lagi tentang masa lalu yang malas bekerja, sudahlah. Toh sampai usia sekarang ini Tuhan memelihara begitu luar biasa. Allah begitu memelihara Pak Kurniawan bersama dengan keluarga begitu luar biasa. Jadi semangat ya, semangat, jangan lelah ya. Bekerja di ladangnya Allah. Ya gimana Bu, saya cuma seorang di rumah, pelayanan juga nggak punya, ya boro-boro naik mimbar, musik apa, bukan. Ya yang namanya bekerja di ladangnya Allah itu bukan harus ada di mimbarnya gitu, bukan ya. Ini kayak hal seperti ini nih, yang saya sedang lakukan bersama dengan tim The Way BSD ya, program-programnya banyak ya. Ya ini juga salah satu kita bekerja untuk apa? Menyampaikan ya. Nah kalau Pak Kurniawan misalnya nggak bisa melakukan seperti kita, ya gimana caranya? Ya sudah Pak, WhatsApp yang ada, pergunakan saja Pak, komitmen, tapi komitmen dengan kesetiaan. Yakin deh Pak, pasti ada yang namanya tuh apa? Berkat upah yang diterima. Yang Allah tuntut itu adalah kesetiaan. Nah orang ini kan kadang-kadang melakukannya tuh sesuka hatinya gitu ya, lagi mau dia lakukan, ini padahal dia lagi nggak kerjakan untuk Allah nih ya. Sebagai contoh senyum deh, senyum. Senyum itu kan sebenarnya pelayanan gitu, pelayanan. Waktu kita senyum itu ada hubungannya dengan kasih dong. Allah kita kan mengajarkan kita untuk mengasihi ya. Senyum itu pelayanan. Tetapi kita lakukannya sesuka kita. Kalau kita lagi mood ya kita senyum. Kalau lagi nggak mood ya kita bete gitu ya. Jangan, itu namanya suam-suam kuku. Nggak perlu juga kali orang tahu kita lagi punya penderitaan, lagi punya persoalan, sehingga disapa aja juga mungkin nggak mau ya. Ya tetap senyum aja. Shalom, contohnya shalom Bu Roli. Mungkin saya lagi ngalamin gimana? Shalom gitu ya. Baik-baik, sehat-sehat ya. Kan nggak perlu juga orang tahu. Enggak lah, gue lagi nggak bisa senyum. Soalnya aduh lagi gak enak badan nih gitu ya. Kayak tadi saya berusaha untuk apa? Aduh, berusaha untuk senyum aja gitu ya. Mama kenapa sih kata anakku gitu? Enggak, Allah baik gitu, Allah baik. Padahal dalam kesakitan saya itu ya. Mau nggak mau kan kalau orang tua biasa gitu kan, udah deh kamu santai, jangan ganggu dulu deh. Enggak. Kalau kita sudah mengerti bahwa semua itu pasti atas izinnya Dia boleh ada buat kita. Suka, duka, datang silih berganti, itu atas izin kehendaknya. Jadi jangan waktu suka saja kita bisa kelihatannya kayaknya menunjukkan kasih itu. Tapi ketika kita dalam duka, udah gak bisa. Nah Pak Kurniawan mungkin lakukan aja hal kecil ya. Contohnya, ya sudahlah saya adanya WhatsApp nih ya. Firman apa nih yang saya mau naikkan, yang saya mau bagikan. Itu aja kerjakan aja Pak Kurniawan nih contohnya ya. Itu juga pelayanan loh Pak Kurniawan. Karena nanti begitu orang yang baca, tiba-tiba dari pengiriman Bapak yang ke 75 kali,
baru ada yang terberkati nih ya. Wah, pas lagi kena nih ke satu orang misalnya firman itu, tiba-tiba dapat kekuatan, Pak. Itu sudah goalnya loh, Pak. Itu melayani ya. Lebih lagi Bapak cari komunitas yang di mana ya Bapak bisa yang namanya apa? Menyampaikan, mempraktekkan apa yang Allah kehendaki. Sebenarnya pelayanan itu adalah kita mempraktekkan apa yang Allah kehendaki, ya. Jadi bukan soal jadi WL jago, bukan soal penyampai firman, bukan soal singer, bukan soal pendoa. Karena sebenarnya itu memang kita harus lakukan. Kita harus jadi singernya Tuhan kok. Memuji memuliakan Tuhan ya. Kita harus menjadi pembawa firman. Untuk apa? Ya memang itu, baca Alkitab. Terus kita sendiri dapat remanya, itu kan. Mungkin kita belum bisa ngomong, kita bagi lewat WhatsApp, itu penyampai firman loh, pembawa firman. Pembawa firman itu nggak harus ada di mimbar gitu ya. Terus yang dibilang kita menjadi apa? Asyar gitu ya. Asyar ya, kita di mana-mana juga bisa jadi asyar kok. Di pasar aja kita bisa jadi asyar kok. Shalom. Sama tukang sayur misalnya kita juga ngomong, pagi Bude, wah sayurnya luar biasa nih. Nah, itu kan kita udah menunjukkan ater ya gitu. Ater tuh bukan selalu bicara tentang penerima tamu di gereja, pakai baju keren, terus ya gitu shalom ya. Kalau memang kita ditugaskan di gereja, ya namanya aser di gereja. Tapi dimanapun kita bisa jadi aser gitu ya. Contohnya terus ya pemusik gitu kan ya. Nggak juga kali kita harus memang ya kalau memang kita bisa tipis-tipis dengan kenceng-kenceng, itu juga udah satu irama yang bikin kita bisa sukacita. Ya itu kita juga dibilang ya pemusik ya. Karena memang kita harus bisa lakukan, fleksibel harus bisa lakukan. Jadi bukan satu kebetulan nih Pak Kurniawan, lagu ini juga sungguh sangat memberkati buat saya juga nih ya. Semangat ya. Apa yang dokter voniskan kepada saya, gugur saya bilang itu. Saya nggak mau oleh karena vonis itu saya tidak melakukan apa buat dia. Tidak, justru semakin saya cari nih, apa lagi yang bisa saya kerjakan? Apa yang saya bisa kerjakan? Tunjukin juga dong kualitas kita di hadapan Allah yang menciptakan kita. Jadi jangan bukan sekedar kita tunjukin kualitas di hadapan bos yang gaji kita. Gaji dunia terlalu kecil, Pak Kurniawan. Terlalu kecil, Pak Kurniawan. Saya sekarang juga udah gak kerja, Pak Kurniawan. Sama sekali gak kerja. Ya memang saya ada di satu travel, tapi saya bukan karyawan tetap gitu ya. Cuman bawa, kalau misalnya memang saya lagi dapat jadwalnya. Kalau enggak, tapi jujur loh, gimana Allah memelihara saya dan anak saya itu luar biasa sekali. Benar itu yang Pak saya lakukan ya. Boleh dengar lah gembala kita nggak punya bisnis, nggak kerja, ya. Tapi ada dong konsekuensinya. Beliau lakukan itu saja. Apa yang menjadi kehendaknya. Nah itu pelayanan tuh. Apa yang menjadi kehendaknya. Beritakan firman gitu ya. Itu kan kehendaknya. Gitu kan ya. Kasih senyum misalnya gitu ya. Beliau lakukan aja. Dipelihara kok. Mungkin kalau dengar khotbah-khotbah beliau ya. Atau sharing-sharing beliau di Pagi Berkat bersama Pak Saya. Bayangin loh. Saya tuh terberkati sekali. Di mana ada sih setiap pagi kita bisa ketemu sama gembala kita yang ngomongnya langsung live gitu ya. Biasanya kan udah ngurus sana, ngurus sini, pelayanan saya sana, pelayanan sini. Saya sampai bilang begini ya, waduh pagi-pagi banget saya udah bisa ketemu dengan Bapak Gembala saya di dunia ini ya. Yaitu Pak Paulus Suseno ya. Di dalam Pagi Berkatnya, itu sangat memberkati gitu. Pak Kurniawan boleh nanti lihat di Pagi Berkat ya. Jadi menyemangati kita nih di dalam hari-hari kehidupan kita. Firmannya bukan masalah belajar firman dalam, tidak gitu. Jadi apa yang beliau dapatkan saat itu beliau sampaikan gitu ya. Itu dia pekerjaan pelayanan pada Allah, tapi komitmen. Allah butuh kesetiaan. Ya, jangan cuma ngomong gitu kan. Kalau kita sudah praktekkan. Kita mulai aja tadi tuh. Sharing firman lewat WhatsApp, lakukan. Nanti ada waktunya kok. Kita akan melihat itu menjadi hasil yang luar biasa bagi kemuliaan namanya gitu ya. Nggak terasa nih waktu sudah berjalan. Jadi malam hari ini memang saya hanya mau share
supaya kita tuh memang harus tetap menyaksikan kebaikannya, kebesarannya, kehebatannya, kedahsyatan. Itu yang harus kita saksikan, ya. Tapi bukan bicara tentang kasih kesaksian untuk meninggikan diri kita, jangan. Tetap kesaksian itu harus mempermuliakan namanya. Makanya kelihatan kok kalau orang yang mau bersaksi menonjolkan diri dia, atau orang yang mau bersaksi-saksi memang itu loh yang dia rasakan gitu. Kita bisa ngerasain deh, kepekaan itu ada gitu. Jadi dimanapun kita memang harus menjadi saksinya. Penyampai firman Allah melalui status WhatsApp kita, ya, status Facebook kita gitu, melalui tutur kata kita di orang-orang sekeliling kita dulu. Saya ini tinggal di lingkungan yang semuanya nih muslim. Muslim ujung ke ujung, ini kompleks lama, kompleks yang udah orang-orang tua, yang anaknya udah nggak tahu kemana, ya ini kompleks muslim. Tapi puji Tuhan, saya bisa diterima oleh mereka. Bahkan di acara yang namanya hari Jumat itu mereka punya namanya berbagi berkat. Lah, saya diizinkan sama mereka kok kalau memang saya mau memberkati, ya, mereka terima kok berkat yang boleh saya berikan. Mereka terima. Jadi kita jangan berpandang negatif juga nih kepada orang yang berlainan dengan kita. Ingat loh, satu Allah menciptakan dia dan ciptakan kita, ya. Itu saya lakukan, saya berlakukan. Sehingga dari ujung ke ujung tuh ya, mereka semuanya ya, bukan ujung sini aja, di belakang juga gitu ya. Halo Ibu, misalnya gitu. Ya saya kadang-kadang juga pakai bahasa saya gitu. Ceplosan gitu. Shalom Bu, pagi gitu ya. Dia juga nggak ngerti ya, shalom itu apa mungkin gitu ya. Saya kadang-kadang juga mereka bilang gitu, Assalamualaikum gitu ya. Pak RT, saya punya Pak RT. Pak RT saya itu bener-bener, RT kan baru nih. Saya nih orang baru kan di sini ya. Itu datang ini, Bu Roli kata gitu ya. Oh, Bapak bilang gitu ya. Enggak. Kenapa? Enggak. Mau bincang-bincang aja Bu kata gitu ya, ngomong gitu. Bayangin, ya kita pokoknya coba ya di sinilah, justru di tempat yang berbeda ini kita harus sudah praktekkan tentang Yesus yang luar biasa, sehingga mereka bisa lihat ya Yesus yang mungkin selama ini mereka lihatnya abu-abu. Oh, ternyata luar biasa. Siapa? Kesaksian tentang Yesus itu oleh siapa? Oleh saudara dan saya. Jadi malam hari kita mulai semangat menyaksikan tentang dia, ya. Kita nanti akan berdoa. Jadi di sini ada permohonan doa, ya. Terima kasih yang masih boleh bergabung bersama dengan saya. Biarlah program ini boleh di-share nanti menguatkan satu dengan yang lain, ya. Tetap selalu ada harapan. Hidup di dalam iman. Jangan putus-putusnya kita berdoa. Berdoa itu bukan berarti kita harus lipat tangan di kamar berdoa, bukannya. Jadi waktu pun kita jalan atau kita bilang ini, luar biasa cuaca pagi hari ini, memang panas, tapi saya percaya ini pemberian daripadamu. Itu juga namanya berdoa, ya seperti itu ya. Terus kita ucap syukur apapun yang terjadi, suka duka tetap ucap syukur. Pujian penyembahan jangan berhenti ya, memuji-muji, memuliakan ya, menyembah dalam hati gitu. Tidak perlu yang namanya waktu khusus, tapi kita juga punya waktu khusus dong. Tetap kasih yang terbaik di dalam waktu-waktu kita yang ada. Ya jadi bukan satu kebetulan ya, saya baru paham nih, baru ngerti tadi kenapa lagunya kok jangan lelah gitu ya. Karena ternyata diingatkan buat kita, justru di waktu sisa yang ada untuk kita sebelum kembali menghadap Sang Pencipta, ya, berjumpa dengan Yesus yang luar biasa sebagai hakim buat saudara dan saya nanti. Yuk lakukan terus pekerjaan-pekerjaannya. Pekerjaan apa? Lakukan apa yang dia kehendaki. Dari mana kita tahu? Tanya, nanti pasti ada tandanya. Ya demikian kita mengakhiri program Hidup Malam hari ini. Biarlah kita boleh hidup sesuai dengan kehendaknya. Kita hidup tetap semangat. Kita hidup tetap percaya. Kita hidup tetap punya pengharapan. Kita hidup harus menjadi berkat. Kita hidup bukan di dunia saja, tapi hidup di dalam kekekalan bersama dengan Yesus yang luar biasa.
Sebelum kita akhiri, kita mau bersatu di dalam doa. Tadi ada 2 pokok doa yang boleh diminta. Saya lihat lagi tidak ada lagi. Buat Bu Iren ya, ini lagi sakit flu, katanya suaranya sampai hilang gitu. Percaya Bu, Allah yang menciptakan Ibu yang akan ini tadi malam lagi juga nih. Saya nggak enak juga di tenggorokan tadi malam. Waduh, kenapa Mama ya? Kok nggak nyaman? Saya tuh jujur aja, batuk itu yang paling hal yang saya nggak suka gitu ya. Minum obat batuk saya nggak suka gitu pokoknya. Waduh, tadi malam saya cuma pegangin leher saya aja. "Allah, Engkau menciptakan leher ini, sembuhkan ya, sembuhkan di dalam nama Yesus," gitu. Itu saksikan sama anak saya dari pagi. Tahu gak Nak, tadi malam tuh Mama bener-bener kondisi sangat tidak nyaman, tidak enak. Tapi Mama diam, Mama terus seperti itu. Bu Iren percaya ya, sembuh Bu Iren ya. Flu berat ya, sembuh-sembuh ya Bu Iren ya. Iya, yang lain, Audrey ini ya. Shalom, shalom. Ada Audrey itu nama anak sekolah minggu saya tuh. Perempuan masih umur sekitar baru mau 3 tahun ya. Anaknya cerdas luar biasa gitu ya. Iya, sudah tidak ada lagi. Terima kasih yang masih stay bersama dengan saya ya dalam program ini, dan kita pastikan kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita mau akhiri program ini dan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk kesempatan yang indah sebelum kami beristirahat malam. Percaya semua ini terjadi atas izin dan kehendak. Kalau ku boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu di dalam program ini, biarlah boleh saling mengingatkan, saling menguatkan. Buktinya tidak ada satu hal yang kebetulan. Malam hari ini, ujian tadi mengatakan, jangan lelah, jangan lelah. Memang kita harus terus bekerja untuk Allah sampai Dia memanggil kita kembali. Itu benar. Terima kasih. Ya Allah, berikanlah tanda bagi setiap kami untuk bagaimana kami melakukannya. Apa yang harus kami lakukan? Berikan kami tanda. Berdoa bagi Pak Kurniawan yang kupercaya setelah dia mendengar program ini, tidak ada lagi kata-kata penyesalan. Tapi dia semangat, semakin mengerti. Di masa tuanya, di sisa yang masih Allah izinkan dia boleh ada dalam dunia ini, tetap dia terus kau pakai buat kemuliaan kerajaan. Percaya kau akan berikan tanda untuk apa yang harus dilakukan bagimu. Terima kasih. Biarlah masa mudanya menjadi masa muda yang sudah berlalu, yang juga percaya di dalam kehendak-Mu yang indah, sehingga di masa tuanya dia mendapat sesuatu lawatan, sesuatu ingatan yang luar biasa. Agar masa lalu dia tidak melakukan pekerjaan, tapi di masa usianya ini dia ambil bagian di dalam pekerjaan, melakukan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih, berdoa juga bagi Bu Iren terkasih. Percaya kalau dia berkata suara sampai hilang, lagi demam, flu berat. Kalau ku tadi malam menerima kesembuhan-Mu secara ajaib. Engkau Allah yang menciptakanku, Engkau Allah yang menciptakan Bu Iren. Malam hari ini kami percaya menopang di dalam doa. Suara Bu Iren, keadaan Bu Iren, flu-nya Bu Iren disembuhkan ya Allah. Tolong sembuhkan ya Allah. Kami percaya hari Minggu keadaan dia sudah semakin baik. Kami bisa berjumpa untuk bersama-sama beribadah. Tapi biarlah menjadi sesuai dengan kehendak-Mu dalam rencana-Mu. Kami hanya minta memohon kepada Engkau ya Allah di dalam nama Yesus. Demikian juga bagi siapapun kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh sepertiku sendiri. Kalau aku boleh disembuhkan, aku bisa melewati masa-masa tadi yang aku boleh sampaikan di dalam keadaan badanku yang tidak enak tadi malam, sampai tadi pagi, bahkan tadi siang. Dan kalau malam hari ini aku boleh siaran di dalam kesehatan yang baru, aku percaya ini juga pertolongan-Mu ya Allah. Terima kasih. Siapapun akhirnya kami yang juga di dalam kesakitan, Engkau Allah sempurna yang menciptakan anggota tubuh kami, Engkau lah yang akan menyembuhkannya di dalam nama Yesus. Yang juga di dalam persoalan kehidupan apapun, biarlah semakin mengerti bahwa memang Allah mengizinkan untuk kami boleh ada dalam suka dan duka, sukacita dan duka cita. Tetapi kami mohon pertolongan daripada-Mu, kekuatan, penghiburan,
yang selalu Kau berikan kepada kami ketika kami berada di dalam duka cita. Ampunkan dosa dan pelanggaran firman yang kami lakukan dalam bentuk apapun, sehingga kami diizinkan untuk boleh memperbaiki hubungan kami dengan Engkau, Allah yang menciptakan kami sempurna di dalam kasih Yesus. Terima kasih pada akhirnya untuk program ini yang sudah boleh berjalan, biar bagi kemuliaan-Mu saja. Siapapun kami yang boleh mendengar program ini, percaya ada kasih, ada mujizat, ada keajaiban yang akan boleh diterima. Menjadi satu kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Karena memang hidup kami harus menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Memberkati pemerintahan yang ada, pemerintahan Presiden kami saat ini, Bapak Prabowo Subianto, percaya dengan seluruh jajaran yang ada, biarlah bekerja seperti dia melakukannya untuk Tuhan. Percaya, Engkau akan berikan hikmat, Engkau akan menolong, Engkau akan menyertai, sehingga bangsa ini boleh menjadi bangsa kesukaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, malam hari yang indah ini, biarlah program ini pada akhirnya bagi kemuliaan nama-Mu saja. Segala program-program The Way BSD, apapun yang tayang, diberkati. Percaya semua itu adalah hikmat-hikmat yang daripada-Mu. Pada akhirnya, inilah doa kami, ucapan syukur kami, sembah kami, pengharapan kami, di dalam nama Yesus. Kami akan tutup dengan doa yang sempurna yang Bapa ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom buat semuanya. Kita akan jumpa kembali pada hari Kamis depan di dalam program Hidup dengan situasi sukacita yang baru, berkat-berkat yang baru. Dan jangan lupa untuk juga boleh bergabung di dalam program dari The Way BSD, ada di Facebook, ada di TikTok, ada di IG, ada di YouTube ya. Boleh lihat program-program kami dan biar itu boleh mendatangkan berkat. Tetap dukung dalam doa karena kami percaya program-program disediakan itu bukan program-program rencana manusia, tetapi biar itu menjadi program-program rencana kerajaan Allah yang luar biasa. Siapapun yang mendukung, percaya Allah memberkati. Dan biarlah kita akan berjumpa kembali dalam suasana yang baru, bersama dengan sukacita yang baru, bersama dengan Yesus yang luar biasa. Shalom, sampai jumpa.